izin Bapak Ibu menyampaikan sedikit karena waktu sudah menjelang siang untuk pengisian lembar isi program kamu ini yang nantinya kita upload di sistem registrasi nasional Pak, atau biasa disebut SRN. Nah, tahap-tahapannya Pak, Bapak Ibu kita akan mengisi terlebih dahulu di ID pengisi. Mungkin nanti pengisinya siapa, operatornya Bapak Ibu siapkan, entah Pak Sekdes, entah Kaur, entah Kasih, bisa saja Pak. Selanjutnya untuk informasi seperti ini Bapak. Informasi lokasi ada dusun atau RW, desa, nama kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi, website kalau ada, terus email. Selanjutnya narahubung. Narahubung ini bisa saja operator tadi yang mengisi, ataupun misalnya Bapak berdua nih yang ngisi di sini, contohnya Ibu Cahaya sama Ibu Cahaya juga. Misalnya Pak Bowo sama Pak Lurah, Pak Bowo yang ngisi operatornya, Pak Lurah narahubung bisa. Kemudian kita lanjut untuk data dasar. Nah, untuk data dasar sendiri ini biasanya ada di profil desa ya Bapak Ibu. Pertama misalnya luas lokasi, jumlah kakak, jumlah penduduk, ketinggian dan elevasi ini bisa kita cek di Google Earth, ataupun misalnya sudah tersedia di profil desa, itu akan lebih memudahkan. Kemudian ada 3 penggunaan lahan dominan. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh nih di desa Bolojo, dia dominan yang pertama pertanian, kemudian pemukiman, kemudian lanjut perkebunan. Misalnya kayak Kelurahan Batu Licin, mungkin pemukimannya yang luas misalnya. Jadi bisa yang pemukiman terlebih dahulu. Kemudian untuk sumber penghasilan utama penduduk, ini ada pertanian, perkebunan, contohnya. Atau misalnya ada nelayan Bapak Ibu atau petani tambak. Kalau Sepunggur kan itu banyak lokasi tambak udang kayaknya. Kemudian untuk curah hujan nanti kita bisa cek di lewat data perusahaan terdekat bisa, atau misal kita ambil data di data website BMKG. Kemudian kita lanjut langsung ke adaptasi. Untuk adaptasi ini, adaptasi yang pertama itu adalah pengendalian kekeringan, banjir dan longsor. Yang pertama itu pemakaian air hujan. Nah, kita apakah misalnya di sini ada pertanyaan, apakah lokasi memiliki masalah air bersih? Nah, misalnya kayak Kelurahan Batu Licin kan nggak ada masalah air bersih itu, jadi nggak perlu dicontohin ini. Tapi alangkah lebih baiknya, misalnya ini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Misalnya kita counting sama enggak, itu nilainya beda. Kita cek nilainya. Nah, untuk adaptasi 25,7. Misalnya enggak kita centang. Itu berbeda-beda. Untuk mitigasi sendiri itu aksi yang kita lakukan di desa tersebut. Misalnya ialah pengumpulan sampah. Nah, pengumpulan sampah itu ada pengangkutan, sudah diangkut atau belum. Nah, ini ada pewadahan, pemilahan, pengomposan, atau ada kegiatan 3R. Itu kita data semuanya. Didata semuanya dari awal sampai akhir. Dan diusahakan memang tidak ada lagi pembakaran sampah, karena tadi akan meningkatkan pemanasan global. Semakin baik desa itu untuk melakukan pengelolaan sampah, maka nilainya akan semakin tinggi. Kemudian lagi untuk kelembagaannya ini tadi yang didaftarkan misalnya BUMDes. Nah, di BUMDes itu tadi apa saja yang bisa kita gali? Banyak sekali memang program kerjanya. Kemudian struktur organisasinya. Selanjutnya apa-apa saja yang sudah dimiliki desa, mungkin dalam hal lingkungan ini ya. Orang-orang desanya sendiri, pihak desanya ikut perlombaan yang berbasis lingkungan, itu kita masukkan juga di sini. Kemudian
dari desanya sendiri ikut program misalnya desa sehat, desa KB itu kita masukkan di sini. Jadi semua kita data mulai dari adaptasi, mitigasi sampai kelembagaan itu nanti akan keluar atau muncul skor. Muncul skor itu mungkin ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh desa Bulorejo yang kemarin meraih trofi utama. Jadi sebelumnya saya jelaskan untuk kategori ini ada 4. Kategori yang pertama ialah pratama. Nilainya itu 1 sampai 50. Jadi mengisi misalnya desa A itu potensinya hanya sedikit saja. Kita masukkan saja, yang penting lengkap data dukungnya. Nilainya nanti misalnya hanya 10 atau 15. Udah mungkin nggak sanggup lagi atau tidak bisa menggali potensi yang ada, cukup, nggak apa-apa, kita daftarkan. Itu akan masuk di profil kategori pratama. Terus ada desa B. Desa B menggali potensi-potensi permasalahan bisa diatasi. Itu dia mendapatkan nilai misalnya 55, maka masuk di kategori Madya. Karena kategori Madya ini nilainya 51 sampai 80. Kemudian ada lagi desa C. Desa C ini potensinya sangat luar biasa. Kemudian banyak dia meraih penghargaan di bidang lingkungan. Yang sama-sama kami hormati Tuan Rumah, Pak Lurah, Kelurahan Batu Licin. Kemudian saya hormati Kecamatan Mewakili, dan saya hormati perwakilan dari PP 69 dan Bapak Ibu semuanya, perwakilan dari desa. Alhamdulillah juga kita juga kedatangan Pak Kadesnya langsung yang ingin mengetahui apa sebenarnya itu Kadin. Jadi mungkin langsung saja, tadi sudah mungkin ada dijelaskan sama Pak Hadi apa sih itu Proklim. Ini program nasional dari Jokowi membentuk harus di 2024 di masa paripurna beliau itu membentuk 20.000 desa Proklim. Yang harus kita ketahui sebenarnya desa Proklim, untuk menuju Proklim ini itu bukan suatu perlombaan yang hari ini didaftarkan kemudian nanti menang mendapat trofi atau piala atau uang, bukan seperti itu. Namun kita ingin membentuk arahnya ialah desa yang penuh dengan kearifan lokal, yang arahnya memang lebih ke pedesaan. Jadi di dalam Proklim itu tujuannya ialah untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi untuk perubahan iklim. Selanjutnya dari misalnya kita punya contoh desa A. Desa A itu kita harus mengetahui apa sebenarnya potensi dan permasalahan yang ada di desa. Itu harus tahu dulu, karena kebanyakan memang pihak desanya sendiri tidak tahu potensinya apa, permasalahan di desa itu apa. Itu kita gali melalui SRM ini tadi, aplikasi SRM. Di situ nanti Bapak Ibu kalau kita lihat ada slide atau sheet. Nah ini di sini ada yang didaftarkan itu untuk kelembagaan dari pihak desa sendiri. Jadi mau mendaftarkan BUMDesnya, Karang Taruna, atau apapun itu yang mungkin kelembagaannya lengkap. Di sana kita daftarkan, kemudian kita gali dari adaptasi dulu. Di adaptasi itu contohnya ada embung di pedesaan. Itu berapa jumlahnya? Gunanya itu untuk apa? Kemudian ada sumur. Itu jumlahnya juga berapa? Dan mungkin arahnya lagi. Kelurahan Kecamatan Batu Licin, terima kasih atas meluangkan waktunya, kasih percayaan dengan teknis Pak yang kami sharingkan
Ya, alhamdulillah kan pemerintah khususnya Kabupaten Tanah Lumpur sangat luar biasa memberikan satu program yang bermanfaat untuk SDM kita. Tapi dalam hal teknis Pak di lapangan, seyogyanya yang mungkin kita nanti menerapkan atau membikinkan pola semacam kegiatan pendukung program daerah ini, salah satu kan sampah atau kegiatan-kegiatan program penanaman yang ada satu pohon. Memang semua desa potensi, maupun dari segi alamnya maupun dari segi SDM-nya. Tapi yang terkadang yang sangat menonjol Bu, mindsetnya daripada SDM tersebut sangat luar biasa. Program kepemerintahan meningkatkan gimana program itu memaksimalkan adanya pemerataan, tapi teknis di lapangan itu masih kurang. Nah, memang dalam hal kami Bu menerima satu manfaat gimana sih dalam satu potensi desa tersebut atau kelurahan tersebut meningkatkan dengan adanya satu kebersihan. Ya, mohon maaf nanti kita selesai.